Kekalahan timnas Indonesia atas Libya jelas menjadi pukulan tersendiri bagi pasukan Sinteyong. Bagaimana tidak, mereka gagal meraih kemenangan sekalipun dalam 3 pertandingan terakhir. Mengingat Piala Asia 2023 akan segera dimulai, namun timnas Indonesia belum menemukan formasi terbaiknya. Hal itulah yang membuat pecinta sepak bola Indonesia bertanya-tanya, mampukah Indonesia bersaing dengan tim raksasa Asia seperti Jepang dan Irak jika permainan mereka masih acak-acakan seperti malam tadi? Sinteyong harus segera merubah pola permainan mereka jika masih ingin bersaing di Piala Asia 2023. Jelang bergulirnya Piala Asia 2023, timnas Indonesia terlebih dahulu melakukan sejumlah rangkaian uji coba melawan Libya dan juga Iran. Dalam uji coba itu, sang pelatih Sinteyong diharapkan mampu menemukan formasi terbaiknya guna menghadapi raksasa Asia seperti Jepang dan Irak yang sudah menanti mereka di Qatar. Seperti biasa dalam laga uji coba pertama pada malam tadi, Sinteyong melakukan beberapa eksperimen pada pertandingan tersebut. Mulai menggunakan formasi 4-4-2 yang sebelumnya tidak pernah dipakai, hingga mencoba beberapa pemain di posisi berbeda dari biasanya. Hasilnya, percobaan Sinteyong tak berjalan mulus. Berbagai masalah yang harus dievaluasi pelatih asal Korea Selatan itu demi persiapan matang menuju Piala Asia 2023. Yap, seperti kita ketahui, pada babak pertama Sinteyong hanya memakai 2 bek dengan menempatkan Rizky Ridho dan juga Wahyu Prasetyo. Formasi itu tampaknya tidak cukup efektif, mengingat para pemain Libya melakukan permainan pressing tinggi yang membuat lini pertahanan dan juga lini tengah timnas harus bekerja ekstra keras. Hasilnya pada babak pertama, timnas harus kecolongan gol setelah Wahyu Prasetyo gagal mengantisipasi bola dengan sempurna. Skor 1-0 menutup babak pertama. Sementara itu, memasuki babak kedua, Sinteyong merotasi 10 pemain secara serentak kecuali posisi penjaga gawang yang ditempati Syahrul Trisna. Selain itu, Sinteyong terlihat memainkan Witan Sulaiman di luar posisi naturalnya sebagai winger. Witan Sulaiman justru ditempatkan menjadi bek sayap kanan. Witan Sulaiman berduet dengan Egy Maulana yang ditaruh di depan, dan Justin Hubner yang melakukan debutnya bersama timnas diduetkan bersama bek senior Jordi Amat di lini belakang dengan menggantikan Rizky Ridho dan juga Wahyu Prasetyo. Namun, duet pemain naturalisasi itu justru menghadirkan petaka bagi timnas Indonesia setelah keduanya melakukan blunder yang membuat Libya menambah 3 gol pada babak kedua. Sementara itu, banyak nada sumbang mengiringi persiapan timnas Indonesia menuju Piala Asia 2023. Tak sedikit pihak yang mempertanyakan alasan skuad Garuda memilih untuk menggelar TC di Turki yang sedang dingin-dinginnya. Padahal Indonesia nanti bakal berlaga di Qatar yang iklimnya jauh lebih hangat ketimbang Turki. Fisik Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa jadi bakal sudah lebih dulu drop sebelum berlaga di ajang sesungguhnya. Kini kekalahan telak dari Libya bisa menyebabkan masalah pelik selanjutnya, yakni jatuhnya mental bertanding Egy Maulana Fikri CS bahkan sebelum bertempur di Qatar. Eksperimen beresiko STY. Sinteyong membuat sejumlah keputusan menarik dalam penentuan 11 pemain pertama timnya. Di bawah Mistar, STY memilih sosok Syahrul Trisna yang pemanggilannya kali ini menuai kontroversi. Kejutan menarik lainnya adalah terpilihnya bek asal PSIS Semarang, Wahyu Prasetyo, untuk berduet dengan Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Sementara itu, 2 pemain di lini depan, yakni Dendi Sulistiawan dan Dimas Derajat, tetap menjadi pilihan utama STY, meskipun pemanggilan mereka banyak dipertanyakan. Pertahanan Indonesia pun dibuat cukup kewalahan oleh serangan Libya. Di sisi lain, Dendi dan Dimas beserta 2 pemain ofensif lainnya kesulitan membobol pertahanan lawan. Memasuki babak kedua, Sinteyong memasukkan sejumlah pemain seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga debutan Justin Hubner. Serangan Indonesia pun menjadi lebih cair. Sayangnya Indonesia justru kebobolan 3 gol di paruh kedua. Komunikasi dan passing. Komunikasi dan passing antar pemain menjadi masalah yang terlihat jelas dalam laga kontra Libya. Tak jarang para pemain masih kerap salah mengirimkan umpan sehingga penguasaan bola berpindah ke kaki lawan. Kesalahan para pemain dalam mengirim umpan kerap terjadi ketika mereka mulai memasuki area sepertiga akhir pertahanan lawan. Seringkali bola terlepas dengan mudah, lalu membuat momentum serangan hilang. Meskipun secara statistik Indonesia mencatatkan 85% akurasi umpan, namun hal itu lebih banyak dilakukan di area sendiri.
Semua lini masih bermasalah. Dari kekalahan telak melawan Libya ini bisa disimpulkan bahwa semua lini timnas Indonesia mengalami masalah. Di sektor penjaga gawang, Syahrul Trisna tidak mampu menepis keraguan dan bahkan kebobolan gol dari tengah lapangan di akhir laga. Beranjak ke lini belakang, masalah pelik terjadi di babak kedua ketika Jordi Amat berduet dengan Justin Hubner. Duet anyar ini terbukti sangat sering miskomunikasi dan berakibat terciptanya 2 dari 4 gol Libya. Di lini tengah, Klok sekali lagi menunjukkan performa di bawah standar. Pun demikian halnya dengan Ricky Kambuaya. Aliran bola dari lini tengah sedikit membaik di babak kedua dengan masuknya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Masalah tak kalah peliknya juga terjadi di lini depan. Duet Dendi dan Dimas semakin kesini semakin menunjukkan penurunan performa. Sinteyong pun punya PR besar menjelang Piala Asia nanti. Modal buruk timnas Indonesia. Indonesia meraih hasil buruk pada 2 laga sebelumnya. Pasukan Sinteyong kalah telak 1-5 dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu pada ajang yang sama, Indonesia bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Filipina. Kekalahan telak 0-4 dari Libya pun semakin memperpanjang daftar modal buruk timnas Indonesia untuk berangkat ke Qatar. Jelas ini bukan situasi yang ideal bagi skuad Garuda. Indonesia masih memiliki peluang memperbaiki mentalitas ketika kembali bertemu dengan Libya dan kemudian menantang salah satu tim kuat Asia, Iran. Debut pahit Justin Hubner. Setelah beberapa waktu lalu resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI, Justin Hubner akhirnya melakoni debutnya bersama timnas senior. Sayangnya, debut ini tak berjalan mulus bagi bek Wolverhampton tersebut. Awalnya Hubner diprediksi tidak akan dimainkan Sinteyong dalam laga pertama melawan Libya. Pasalnya pemain 20 tahun tersebut baru saja tiba di Turki setelah sibuk memperkuat klubnya. Namun Sinteyong ternyata benar-benar menurunkan Hubner sejak awal babak kedua. Ia dipercaya menggalang lini belakang bersama Jordi Amat. Duet mereka pun menjadi titik lemah Indonesia di babak kedua. Pada proses terciptanya gol kedua Libya, Amat dan Hubner terlibat miskomunikasi yang membuat bola bisa diambil Al-Khouja. Koordinasi buruk dari Amat dan Hubner pun sekali lagi terjadi dan menghasilkan gol ketiga Libya. Bahkan kekalahan timnas Indonesia menjadi sorotan media Vietnam. Mereka menyoroti para pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Dan kekalahan atas Libya akan membuat timnas Indonesia semakin dianggap remeh jelang bertemu Jepang dan Irak di Piala Asia 2023.